Jadi NFT itu apa sih? Apa cuma gambar yang harganya mahal doang? Bisa dong gua klik kanan, terus gua save as, jadi punya gua. Berarti gua bisa dong bikin juga. Mari kita cek pembahasannya di video ini. Balik lagi bareng gua Odysem, dan di video ini gua ingin bahas soal NFT. Gua akan bahas pandangan gua soal kegunaan dan masa depan NFT. Dan seperti biasa, gue punya sosial media di atas ini, jadi minta tolong di-follow dan subscribe video gue untuk dapat berita-berita terbaru soal NFT. Dan disclaimer, kalau misalkan video ini bukan financial advice, hanya sebagai informasi, jadi do your own research. Dan cek timestamp buat pembagian video. Jadi gue pengen ngomongin lebih soal NFT sebagai profile picture ya di sini atau PFP, karena NFT itu sebenarnya ada berbagai macam. Jadi sebetulnya kalau misalkan karakter-karakter di game seperti kayak Axie Infinity apa Bomb Crypto itu juga sudah dibilang sebagai NFT. Tapi di sini video ini gue lebih ngebahas NFT sebagai profile picture. Jadi setiap kali gue ngomong kata NFT itu berarti NFT yang berupa profile picture. Jadi biasanya kalau kita ngomongin NFT akan selalu keluar pertanyaan. Pertama itu, apakah NFT itu hanya hype dan apakah kemahalan? Ya, saat ini NFT harganya terlalu fantastis ya karena hype. Jadi kalau misalkan kalian lihat grafik di sini, ini tuh grafik penjualan per bulannya untuk OpenSea atau marketplace-nya NFT paling besar di Ethereum. Dan kalau misalkan kita lihat mulai tahun dari 2021, itu tuh hype itu nge-hype gila sampai ngelonjak sampai bisa dibilang sampai 4 atau enggak sampai 5 kali lipatnya dari awal tahun 2021. Jadi bisa dibilang karena hype, dan tentu saja kalau hype berarti demand-nya lebih banyak daripada supply dan harganya pasti naik. Dan pertanyaan berikutnya, apakah bubble-nya akan meledak? Menurut gua bubble-nya bisa meletus suatu saat nanti, dan mungkin itu akan kejadian di saat NFT kelas alpha sudah terlalu banyak. Apa itu alpha? Nanti akan kita bahas. Dan apakah NFT akan hilang? Menurut gua nggak akan ya, karena NFT jelas ada kegunaannya. Dan apakah gua bisa bikin NFT seharga ratusan atau bahkan miliaran rupiah juga, kayak Gozali? Belum tentu, dan kita akan bahas di video ini nanti. NFT yang kita dengar selalu identik dengan harga fantastis, harga yang 400 juta lah, harga 1,5 M lah, ya pokoknya sampai MM-an. Jadinya banyak yang salah mengartikan fungsi NFT. Jadinya NFT itu hanya JPEG yang harganya mahal, kan meme-nya kan banyaknya begitu. Padahal menurut gua, NFT itu punya kegunaan dan bukan sebagai gambar mahal aja. Untuk dapat NFT, biasanya ada 3 jalan. Jadi yang pertama itu antara di airdrop atau dikasih, biasanya karena suatu event atau karena kamu sudah berjasa besar untuk projectnya. Atau yang kedua, beli di aftermarket. Atau yang ketiga, lewat whitelist. Di sini lewat whitelist akan gue bahas sebentar lagi. Dan yang sering kita lihat adalah harganya di aftermarket, seperti di OpenSea, yang harganya udah fantastis, seperti NFT-nya Gozali, yang videonya kamu bisa lihat di sini. Nah, NFT yang sering kamu lihat adalah NFT di harga aftermarket. Jadi contohnya ini NFT namanya Azuki. Jadi Azuki ini NFT yang gambarnya rada ke anime-animean ya. Dan Azuki ini lagi hype gila di Twitter dan harganya juga fantastis karena peminatnya banyak. Bisa dilihat dari activitiesnya di sini. Dan kalau misalkan kita lihat activitiesnya selama 1 jam ke belakang, itu sudah ada 11 transaksi yang dimana setiap transaksinya itu harganya di atas 230 juta semua. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat di yang si Azuki 5593 ini, itu tuh harganya bahkan mencapai lebih dari 1 M. Dan sebagian besar orang di sini biasanya lebih ke flipping ya, itu tuh jual beli NFT dengan maksud untuk pengen dapat untung. Dan ini yang bikin harganya jadi naik terus. Jadi orang beli pengen jual lebih mahal, jadi akhirnya ngasih harga lebih mahal. Dan ditambah hype-nya lagi tinggi-tingginya, nggak sedikit juga orang yang punya duit, jadinya pengen punya buat harga diri dan status sultan. Menurut gua, cara yang benar untuk mendapatkan NFT adalah lewat whitelist dengan aktif di grup tersebut. Jadi aktif di grup NFT-nya ya. Sama seperti kalau misalkan kamu mau masuk ke dalam grup sepeda, ya jelas kamu harus aktif sesepedahan gitu kan. Nggak mungkin kalian mau masuk ke dalam grup sepeda tapi
kamu nggak pernah ikut sepedahannya gitu kan. Jadi contoh grup NFT yang mau gue kasih lihat adalah contohnya NFT Tasty Bones. Jadi ini NFT Tasty Bones tuh gambarnya seperti ini, dan seperti kita lihat komunitasnya seperti ini. Jadi komunitas NFT itu biasanya aktifnya antara di dua, di Twitter atau di Discord, dan Discordnya contohnya seperti ini ya. Jelas kalau misalkan kamu masuk dan kamu mau beli ke dalam NFT Tasty Bones, jelas kamu harus ikut ngobrol dan berbaur dengan grup Tasty Bones lainnya. Dan buat yang nggak tahu, whitelist itu adalah pre-sale atau jalur spesial untuk beli NFT tanpa antri. Jadi di mana untuk beli NFT pertama kalinya biasanya harga sangat murah dan proses mintingnya itu nggak rebutan. Jadi contohnya seperti harga Azuki yang tadi gue sebutin, harga mintingnya itu sekitar setengah ETH. Jadi harganya naik turun karena mereka ada sistem unik sendiri, tapi sekitar setengah ETH-an. Dan sekarang harga Azuki yang paling murah itu harga 6 ETH-an. Jadi makanya kalau gue bilang harga NFT yang masuk aftermarket biasanya udah kemahalan, apalagi kalau nge-hype. Dan contoh proses public minting atau tanpa lewat whitelist yang gue alamin itu saat gue mencoba minting AU atau Australia Open, NFT-nya Australia Open, yang bisa kalian lihat videonya di atas sini. Makanya fungsi asli dari NFT adalah komunitas, di mana profile picture yang kamu pakai itu merepresentasikan tanda keikutsertaan kamu dalam kelompok tersebut. Jadi misalkan kayak baju atau topi komunitas ya, kan biasanya kalau komunitas udah solid biasanya mereka bikin baju gitu. Jadi kamu pasti punya teman-teman lah yang punya kelompok masing-masing. Jadi seperti misalkan kelompok mobil, kelompok yang suka fans bola, kelompok goes pada sepedahan, kelompok yang orang-orang yang asik dan ya sebagainya lah. Dan grup NFT juga sama seperti itu. Nah, bayangin kalau kelompok teman-teman kamu itu, contohnya ini grup mobil itu Bored Ape, ya istilahnya ya, mobil Lambo ya. Jadi karena Bored Ape itu tuh udah prime-nya blue chip-nya NFT, contoh yang banyak sering dipakai sebagai contoh. Dan yang kedua itu misalkan kalian ada teman yang masuk ke grup Moge. Nah, itu tuh contohnya adalah RTFKT. Jadi ini NFT yang baru aja dibeli sama Nike dan harganya langsung jadi ngelangit gitu. Dan contohnya grup Goes. Jadi grup Goes ini Cryptomoris, gue ambilnya. Jadi Cryptomoris dulu harganya masih terbilang murah ya. Jadi harganya tuh cuman gue sempat ditawarin untuk beli harganya masih 0,08 ETH. Jadi sekitar ya 4-5 jutaan, dan waktu itu gue nggak mau beli. Dan beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu sempat harganya jadi 2 ETH, jadi sempat nyampe harga 80 bahkan sampai 90 juta. Jadi ya, sama kayak gue kan zaman dulu kurang populer terus tiba-tiba jadi populer. Dan yang terakhir itu ada contohnya misalkan grup futsal. Itu ya gue ambil contoh itu, namanya Famous Fox Federation. Jadi ini dia ada di chainnya Solana, dan menurut gue harga nggak terlalu mahal, dan menurut gue komunitasnya lumayan asik. Nah, misalkan kalian punya grup futsal, dan grup futsal kalian tuh udah punya baju sendiri karena kalian kan udah solid pertemanannya, dan tiba-tiba ada teman kalian atau ada orang random nggak jelas yang tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai teman kalian, teman futsal kalian, dan minta baju kalian gitu. Pasti kalian nggak akan mau ngasih gitu, karena ya apa kontribusi dia terhadap komunitas futsal kalian gitu kan. NFT juga seperti itu. Jadi ya ngapain gua ngasih whitelist ke orang random itu kalau misalkan mereka nggak masuk dalam komunitas gua. NFT yang blue chip atau dibilang NFT yang mahal, itu mahal karena kelompok tersebut adalah kelompok alpha, karena value mereka sebagai komunitas udah nggak diraguin lagi ya. Jadi brand mereka tuh udah bagus banget. Status mereka sebagai pemilik NFT bergengsi akan mendapatkan akses khusus, seperti contohnya whitelist di grup-grup NFT yang akan dibuat, karena biasanya grup-grup NFT yang akan dibuat biasanya minta support atau minta dipromosiin. Dan harga NFT juga kadang dipompa karena ada influencer atau artis yang beli NFT tersebut. Jadi Bored Ape ini tuh, NFT Bored Ape banyak dibeli sama artis ya. Contoh ini Jimmy Fallon sempat beli, juga ada Kevin Hart, dan juga ada Eminem yang konon katanya Eminem beli Bored Ape ini karena dia akan ngomong untuk lagu berikutnya, single lagu berikutnya dia akan ngomongin soal Bored Ape. Dan contoh yang bagus soal artis ngepompa atau ngepom-pom harga NFT atau NFT yang dipom-pom itu adalah Steve Aoki. Jadi Steve Aoki sempat beli NFT-nya 8 Cien, 8 Cien, dan
konon katanya si NFT Ancient ini pas lagi proses mintingnya nggak laku semua, jadi masih ada sisa dan nggak laku semua, dan ketika dibeli sama Steve Aoki tiba-tiba harganya langsung ngeroket. Jadi tentu kalau misalkan ada influencer atau ada artis beli NFT pasti akan ngepengaruhin harga karena orang-orang biasanya FOMO, pengen ikutan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah grup NFT yang harganya murah berarti jelek, terus NFT yang harganya mahal berarti bagus? Menurut gue belum tentu ya. Gue udah lihat grup-grup NFT yang harganya dibilang murah juga punya komunitas yang solid kok. Mereka bangga punya NFT tersebut dan mereka punya feel of belonging atau rasa memiliki grup NFT tersebut gitu kan. Ya seperti contohnya gue ambil yang tadi gue bilang ya, penggambaran grup futsal. Misalkan grup futsal tersebut pakai baju jersey-nya tuh yang mahal, yang bagus, terus peralatan mereka lengkap, kemana-mana bawa tabung oksigen biar nanti mainnya makin fit gitu. Apakah mereka pasti dibilang jago? Ya belum tentu kan. Sedangkan NFT yang mahal bisa jadi itu karena bubble-nya udah terlalu besar, karena terlalu banyak influencer yang beli, dan akhirnya value aslinya gak setinggi itu. Makanya pemilik asli NFT biasanya punya channel khusus atau berbeda untuk NFT holder di mana mereka biasanya ngobrol dan saling share. Jadi bisa jadi NFT yang tadinya murah karena nilai value-nya bagus akhirnya jadi naik, seperti Cryptomoris yang gue bilang, atau ternyata ada NFT yang tadinya mahal tiba-tiba jadi turun, ya tidak tertutup kemungkinan. Terus kemudian jadi buat orang-orang yang nanya atau bilang, berarti gue juga bisa bikin dong, kan gampang tinggal bikin gambar doang terus gue masukin ke marketplace. Ya tentu aja kamu bisa bikin NFT-nya, ya Gozali aja bisa kok pakai foto selfie doang gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu bisa bikin komunitasnya? Bisakah kamu memotivasi orang-orang yang kamu ajak buat masuk dalam komunitasnya buat nyaman di grup tersebut? Karena gue lihat banyak orang yang ikutin ombaknya ya, bikin gambar supaya nanti jadi NFT dan bisa dapet duit, dan akhirnya malah nggak sukses ya. Gambarnya bagus tapi harganya nggak naik-naik karena ya itu gambar itu nggak punya komunitas, nggak disokong sama komunitasnya gitu. Karena ya gambar-gambar di internet udah banyak gitu, ngapain gue harus bayar gitu, gue harus beli buat punya gambar yang bagus, tinggal klik kanan di save kok gitu kan. Jadi gambar bagus bukan penentu harga NFT. Dan menurut gue yang saat ini jadi masalah adalah masalah hype yang terlalu gila dan banyaknya scalper yang beli NFT cuman buat dijual lagi. Dan ini yang bikin harga gas fee jadi mahal, bisa sampai puluhan juta karena jadinya rebutan gak jelas. Harga NFT yang mestinya harga 1 jutaan misalkan, karena gas fee-nya sampai puluhan juta, akhirnya bikin harga di aftermarket jadi puluhan juta. Bikin orang yang beneran pengen beli atau pengen masuk ke dalam grupnya jadinya nggak dapat. Dan gue rasa 95% orang yang berusaha beli NFT adalah scalper tersebut. Well, ya bisa dibilang gue juga salah satunya kadang beli NFT bermaksud buat dijual lagi. Ya siapa sih yang nggak mau dapat duit? Dan juga itulah yang membuat banyaknya NFT gadungan atau tiruan ya. Jadi contohnya ini di Magic Eden di Solana, di sini seperti yang kalian lihat banyak banget tiruannya Bored Ape ya. Bored Ape kan ada di Ethereum dan di sini banyak di cloning di Solana. Dan bahkan ada yang cuman katanya ini cuman di flip doang. Jadi beneran gambarnya cuman di flip terus habis itu dijual gitu kan. Dan juga buat banyak hacker-hacker. Jadi contohnya beberapa hari kebelakang ada orang yang Bored Ape-nya kehack, jadi mereka bisa nge-exploit OpenSea buat ngebeli Bored Ape yang udah nggak dijual lagi, tapi jadinya dibeli dengan harga yang murah gitu kan. Jadi akhirnya NFT jadi ada pergeseran makna ya, pergeseran value. Jadinya NFT sama dengan gambar mahal. Dan ngomongin soal bahayanya NFT, Twitter baru aja ngerilis support untuk NFT. Jadi misalkan kalian punya profile picture-nya di Twitter itu NFT asli, dan NFT asli yang udah ada di dompet kalian, yang dimana udah divalidasi ke Twitter Blue, kalian harus bayar $3 per bulan. Kalian profile picture-nya yang tadi bundar berubah jadi segi 6. Tanda kalau profile picture kalian itu pakai NFT asli dan pakai profile picture yang lebih mahal dari rakyat jelata. Dan awalnya gue pikir hal ini hal bagus ya, karena bisa kedongkrak kredibilitas NFT. Jadi NFT kan sebagai nyombongnya jadi lebih bisa dibuktiin di Twitter. Tapi ternyata ini jadi pedang bermata dua, karena artinya kamu harus ngasih tahu di dompet mana kamu taruh NFT tersebut. Dan kalau kamu naruh NFT tersebut di dompet kamu
ya bersama koin-koin dan NFT yang lain jadi ketahuan gitu kalau kamu tuh punya NFT apa aja, kamu punya duitnya apa aja, jumlahnya berapa gitu kan. Jadinya malah ketahuan. Dan apalagi kalau di Indo gitu kan, oh ini si Anu nih rumahnya di sini, jadi ketahuan ternyata duitnya banyak, akhirnya malah ditarget gitu kan. Dan seperti yang tadi gue bilang, karena lagi ada banyak hacker, bisa jadi takutnya dompet kalian ditarget gitu kan. Jadi ya kalau kamu mau ngasih tunjuk profile picture-nya pakai NFT asli, pastiin pertama kalian udah pakai hardware wallet, dan hardware wallet yang untuk NFT kalian tersebut dipisah dari dompet utama kalian, karena dompet MetaMask itu bisa beberapa ya gitu. Jadi pastiin hal-hal tersebut supaya lebih aman. Dan konon katanya Instagram dan Facebook lagi mendevelop fitur yang sama. Jadi Facebook dan Instagram nanti juga punya support fitur NFT yang sama seperti Twitter. Dan menurut gue ini akan semakin berdongkrak popularitas NFT. Jadi sebagai penutupnya, menurut gue inti dari NFT adalah komunitas. Tapi karena lagi hype, maka harganya ngeroket sampai MM-an. Dan banyak NFT baru bermunculan karena emang demand-nya ada gitu. Bahkan ya seperti yang tadi gue lihat, kalau di Magic Eden banyak tiruannya, dan tiruannya itu juga dibeli sama orang sampai harganya jadi mahal gitu. Dan di saat saturasi NFT nanti sudah semakin banyak, nanti kita akan lihat gradasi NFT sesuai dengan harga dan komunitas yang seharusnya. Dan di sanalah fungsi NFT seharusnya berjalan. Ya, pengalaman NFT gue juga bisa terbilang baru ya. Gue baru aktif ya 1-2 bulan ini. Dan gue ikut beberapa komunitas, dan salah satunya grup NFT ini, grup NFT Fax Dogo. Dan gue baru aja dapat whitelist. Thanks Joma, you are the best. Dimana gue join NFT ini karena gue suka banget sama corgi. Jadi gambarnya ini gambar corgi ya, seperti ini. Dan kreatornya juga itu namanya Joma. Dia salah satu YouTuber yang gue suka tonton kontennya, karena dia bikin kontennya mengenai komedi dan soal coding. Dan Fax Dogo ini akan minting di 1 Februari nanti. Dan kalian bisa cek linknya di bawah kalau misalkan kalian tertarik buat cek projectnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik buat beli NFT? Apakah setelah kalian nonton video ini kalian masih ngelihat NFT itu cuman hype doang dan cuman gambar yang harganya mahal doang? Tulis dan coret-coret di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, sekian video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.